English Materials for the Ninth Graders, presented by Ica Haryani Susanti. Hello class, here we meet again. In this occasion, we are going to talk about procedure text, especially about the social function, the generic structure, and also the language features. Okay, to begin with, let's start with the definitions of procedure text. Jadi, kita akan mulai pelajaran kita dengan definisi text prosedur. Apa sih sebenarnya text prosedur itu? Procedure text is a text that explains how something works or how to use something or manual instruction. Jadi sebenarnya prosedur text itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu ataupun mengikuti manual instruction. Now, I'll give you some examples of procedure text topics. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh topik untuk text procedure. Oke, kita lihat ini. Number 1 is about how to use the computer. Number 2 about how to make fried chicken. And then number 3 about how to iron the clothes. Kalau kita lihat contoh-contoh topik berikut ini, jadi text prosedur itu tidak hanya menjelaskan tentang cara membuat sesuatu, seperti di nomor 2 ini, how to make fried chicken. Bisa juga tentang cara melakukan sesuatu, how to iron the clothes, atau how to use computer, cara menggunakan sesuatu. Okay, now let us see the example of the procedure text. Ini ada satu contoh teks prosedur. Kita lihat di sini. Let us see the title. Judulnya adalah How to Make Fried Chicken. Jadi ada 3 komponen, ada judul, kemudian ada ingredients. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, and then ada steps. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Okay, first, next we come to the social functions of procedure text. Oke, jadi fungsi sosialnya atau fungsinya teks prosedur itu adalah to explain about how to make, to do, or to operate something. Jadi fungsinya teks prosedur itu menjelaskan tentang bagaimana membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu, menjalankan sesuatu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita kembali melihat contoh teks berikut ini. Tadi ada contoh teks procedure ya. Di sini ada the title is How to Make Fried Rice. It means that the social functions of the text is to tell the readers how to make fried rice. Jadi kalau di sini ada judulnya How to Make Fried Rice, berarti fungsi sosial dari teks ini adalah to tell the readers, memberitahu pembaca tentang cara membuat nasi goreng, how to make fried rice. Jadi ini yang dimaksud dengan social function. Oke, kita akan lanjut dengan generic structures. Jadi here is the generic structure of procedure text. Ini adalah generic structure-nya text procedure. Ada first, purpose or goal. And then the second one is the material or ingredient needed, and the one is methods or steps. Jadi generic structure-nya ada purpose, goal atau tujuan, and then the material atau ingredients atau bahan, dan yang ketiga adalah method or steps, cara melakukan langkah. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat lagi the example of the procedure text. Jadi generic structure-nya kan tadi pertama goal atau purpose. Jadi kalau dari contoh ini the goal or the purpose-nya adalah ini sama dengan social function tadi ya. To tell the reader about how to make fried rice. And then the ingredients. Kita bisa lihat di sini ada garlic, onions, vegetable oil, rice, dan salt. Ini disebut ingredient.
And then the one is steps, langkah-langkahnya bisa tergambar di sini. The pound garlic, heat vegetable oil, put the pounded garlic and salt, dan seterusnya. Ini kita sebut steps atau langkah-langkahnya. Okay. Next is about the language features of procedure text. Jadi ada ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Semua teks itu memiliki ciri-ciri kebahasaan, dan ini adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah use simple present tense. Artinya bahwa semua teks prosedur selalu dalam bentuk simple present tense, tidak dalam bentuk past tense, continuous, atau yang lainnya. And then kedua, the second one is use imperative sentence. Selain bentuknya simple present tense, juga dalam bentuk imperative sentence atau kalimat perintah. Selalu diawali dengan kata kerja, add, stir, cut, dan seterusnya. Bentuknya perintah. Okay, and then the third and the fourth one are use temporal conjunctions or use ordinal number. Jadi dalam procedure text itu biasanya ada conjunction, kata hubung, then, after that, after, next, before, atau dalam bentuk ordinal number, first, second, third, and etc. Okay, to make it clear, let's have a look at the number again. Kita akan lihat lagi contohnya, contoh teksnya di sini. Kita lihat di stepsnya ya. Tadi yang pertama kan ciri-cirinya tadi dalam bentuk simple present tense. Nah, kita lihat kata-kata kerja di sini semuanya dalam bentuk simple present tense dan dalam bentuk imperative sentence, dalam bentuk kata perintah. Pound garlic and 2 pinches of salt. Heat vegetable oil. Panaskan minyak. Put the pounded garlic and salt in etc. Semuanya dalam bentuk kata kerja. Kemudian ada dalam bentuk kata perintah. Kemudian ada conjunction atau ordinal number. Kebetulan contoh di sini banyak menggunakan ordinal number. Ada first, second, third, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup jelas ya tentang seputar text procedure. Oke, kalau sudah jelas, I think that's all what I can say. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching this video. We'll meet again next time with different topic and of course the more interesting one. Okay, goodbye. See you later.